Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pelajaran ekonomi meskipun dengan daring. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang bab masalah. Yang pertama kita awali dari pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari kalimat oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah tangga, nomos adalah aturan, sehingga ilmu aturan atau hukum, sehingga ini bisa berarti mengatur rumah tangga atau keluarga. Ilmu ekonomi muncul karena adanya kelangkaan, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya kelangkaan, maka kita perlu untuk membuat skala prioritas, yaitu urutan kebutuhan yang harus dipenuhi dari yang sangat penting. Kemudian apa tahu kebutuhan itu? Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Apa perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Keinginan adalah segala sesuatu yang jika terpenuhi, kehidupan akan menjadi lebih baik. Kebutuhan harus dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Ada alasan yang pertama, jika didasarkan pada intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jika dilihat dari waktunya, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan tak terduga, dan kebutuhan sepanjang masa atau sepanjang zaman. Berdasarkan pada subjeknya, ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Berdasarkan pada sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Itu adalah kemudian kebutuhan itu ada yang mempengaruhi. Yang pertama dari faktor intern, yaitu tingkat kepuasan, umur, penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedang dari unsur ekstern adalah ada keadaan alam, tingkat kemajuan peradaban, agama, dan kepercayaan. Maka kebutuhan akan semakin banyak. Kemudian kebutuhan tadi harus dipenuhi dengan menggunakan alat pemenuhan kebutuhan yang kalau kita bedakan adalah berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan barang ekonomi, ada barang bebas. Berdasarkan pada wujudnya, ada namanya barang yaitu yang berwujud, dan ada yang namanya saja yaitu yang tidak berwujud. Berdasarkan cara penggunaan, ada namanya barang substitusi dan ada barang komplementer. Berdasarkan pada prosesnya, ada bahan mentah atau bahan yang belum diproses, kemudian barang setengah jadi, dan barang kebutuhan. Kemudian alat kebutuhan yang digunakan adalah yang mempunyai nilai guna. Ada 5 nilai guna, yaitu elemen utility ataupun guna dasar, time utility ataupun guna waktu, place utility ataupun guna tempat, from utility atau guna bentuk, dan on utility atau guna kepemilikan. Kemudian kita harus menggunakan barang-barang yang kita korbankan, namanya biaya. Biaya ada beberapa macam, di antara adalah biaya sehari-hari, yaitu biaya yang dikorbankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kalau kita makan, kita harus bayar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah biaya peluang atau opportunity cost, yaitu biaya yang dikorbankan karena dipilihkan suatu pilihan. Kalau kita punya tanah ditanami padi, maka kita tidak bisa menggunakan tanah tersebut untuk memenuhi yang lain. Itu namanya biaya peluang. Semoga dengan keterangan ini Anda semuanya bisa memahami pada konsep dasar ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.